tiga bentuk kepercayaan pra-Islam dalam kehidupan spiritual masyarakat di Sulawesi Selatan. Berikut pembahasannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, kepercayaan Toani Tolotang. Kepercayaan Toani Tolotang juga mempercaya adanya dewa-dewa di samping dewa utama, yaitu Dewata Sewai. Adapun nama-nama dewa itu sesuai dengan wilayah kekuasaannya, yaitu Dewata Langi, Dewata Malinoe, dan Dewata Sewai. Dewata Langi yaitu suatu dewa yang menghuni langit. Dewa ini diharapkan mendatangkan hujan yang sekaligus membawa kemakmuran. Di samping itu, Dewata Langi juga dapat membawa kerusakan kepada umat manusia dengan jalan menurunkan petir atau mendatangkan kemarau panjang. Dalam persembahan sajian atau sesajen, manusia harus menyediakan 4 warna makanan yang ditempatkan pada sebuah tempat khusus yang diletakkan di bagian atas atau loteng rumah. Dewata Malinoe yaitu suatu dewa yang banyak menempati tempat-tempat tertentu di dunia ini, seperti di belokan jalan, pohon besar, dan tempat-tempat keramat. Manusia sering memberikan sesajen dengan meletakkan dan menggantung beberapa macam buah-buahan, makanan, lauk pauk, dan binatang sebagai persembahan agar tidak mengganggu ketentraman manusia. Selanjutnya Dewata Sewai, yaitu dewa air yang bertempat tinggal di lautan, sungai, dan danau. Untuk memberikan sesajian kepada dewa air ini, penduduk sering membuat sebuah rumah miniatur yang di dalamnya berisi daun-daunan, makanan, dan beras warna-warni, kemudian dilabuhkan di laut. Yang kedua adalah kepercayaan Patuntung. Berbeda dengan kepercayaan yang disebutkan barusan, kepercayaan Patuntung rupanya dapat dianggap sebagai sinkritisme antara kepercayaan asli dengan agama Samawi. Dikatakan sinkritisme karena selain memiliki beberapa persyaratan yang biasanya harus dimiliki oleh suatu agama langit, yaitu mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kemudian mempercayai adanya kenabian, kitab suci, dan hari pembalasan, juga masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Patuntung mempercayai adanya 3 dewa, yaitu yang disebut Karaeng Ampatama sebagai pencipta alam dan tinggal di langit, Karaeng Kanuang Kamaya sebagai pemelihara alam yang tinggal di Tompotika, yaitu puncak gunung bawah Karaeng, dan Karaeng Patanalino sebagai pembantu Karaeng Kanuang Kamaya, khusus memelihara manusia di bumi, yang disebut juga Patako. Selain itu, Patuntung mempercayai Puang Loheta atau Tuhan yang banyak yang terdapat pada setiap keluarga, di rumah-rumah dan kerajaan-kerajaan. Nabi bagi kepercayaan Patuntung adalah Emak Toa, yaitu seorang pemimpin pertama dalam kepercayaan itu yang dengan kepandaiannya pula dapat menciptakan kitab suci. Kitab suci yang mereka namakan Patuntung atau tuntunan itu merupakan pedoman bagi setiap pengikutnya dalam menjalankan kaidah-kaidah kerohanian. Selain ajaran kaidah kerohanian, kitab ini juga berisi mantra-mantra yang dapat dipergunakan untuk pengobatan, berbagai macam aturan berpakaian, mandi, dan kawin mawin. Apabila kitab suci Patuntung diarak di suatu tempat, itu berarti di tempat itu terjadi suatu malapetaka yang luar biasa, seperti adanya wabah penyakit menular yang hanya bisa ditanggulangi oleh kesaktian kitab suci. Setiap pemeluk Patuntung wajib menerima semacam jimat yang berfungsi sebagai penolak bala dan penjaga keselamatannya. Azimat ini harus dijaga dengan berbagai macam kelakuan yang irasional, seperti tidak diperkenankan mandi kecuali di hari-hari tertentu yang diatur dalam kitab. Jika larangan itu dilanggar, maka hilanglah kekebalan badan yang dimilikinya. Selain itu, diwajibkan pula memakai pakaian dan ikat kepala yang warna hitam pekat kemanapun mereka berpergian. Patuntung mempunyai konsep tentang alam yang terdiri dari 3 benua, yaitu benua atas yang disebut Botilangi, benua tengah yang disebut Lino, didiami oleh manusia, dan benua bawah yang disebut Paratiwi dan dianggap berada di bawah air. Tiap-tiap benua mempunyai penghuni masing-masing yang satu sama lain saling mempengaruhi, dan pengaruh itu bisa pula berakibat pada manusia. Yang ketiga, kepercayaan Aluk Todolo. Bila kita teliti arti harfiah dari istilah itu, maka Aluk berarti pegangan hidup, adat atau upacara religi.
dan Tok Dolo berarti leluhur atau orang dulu. Sehingga religi ini dapatlah mempunyai makna sebagai pegangan hidup yang berasal dari leluhur. Aluk Tok Dolo adalah suatu kepercayaan animisme tua. Aluk Tok Dolo adalah salah satu kepercayaan atau keyakinan dengan falsafah dan asas kepercayaannya disebut Aluk Talu Otokna. Artinya mempunyai dasar 3 prinsip dengan masing-masing. Yang pertama, percaya dan memuja kepada Puang Matua sebagai sang pencipta semesta alam. Yang kedua, percaya dan memuja kepada Deata-Deata atau dewa-dewa, yaitu sebagai sang pemelihara alam semesta ciptaan Puang Matua. Deata-deata tersebut masih terbagi lagi menjadi 3 golongan deata, yaitu Deata Tanggana Longi, yaitu dewa penguasa di langit atau benua atas. Deata Tanggana Padang atau Kapadanganna, yaitu dewa penguasa di atas permukaan bumi atau benua tengah. Kemudian Deata Tokengko, yaitu dewa penguasa isi perut bumi atau benua bawah. Menurut kepercayaan Aluk Tok Dolo bahwa ketiga dewa tersebut adalah Deata Titinan Talu, artinya dewa 3 serangkai. Selanjutnya yang ketiga, percaya dan memuja kepada To Membali Puang yang disebut juga Tok Dolo, yaitu arwah leluhur yang bertugas memperhatikan dan memberi berkat kepada manusia keturunannya. 3 unsur kepercayaan tersebut dipuja dan disembah menurut ajaran Aluk Tok Dolo tidak bersamaan dan dengan cara yang tidak sama, yang ditentukan oleh korban persembahan karena disesuaikan dengan tingkatan dan kedudukannya masing-masing. Pemujaan dan persembahan dilakukan dengan sajian korban persembahan, yaitu persembahan kerbau, babi, dan ayam. Oleh karena perbedaan tingkatan dari ketiga bentuk prinsip kepercayaan tersebut, maka tempat upacara persembahan juga berbeda. Menurut keyakinan Aluk Tok Dolo, dunia ini diatur dengan 2 cara pengaturan. Cara yang pertama menurut Aluk Matallo dan yang lainnya menurut Aluk Matampu. Pemimpin keagamaan Aluk Tok Dolo disebut Burako. Adapun kedua aluk tersebut dipimpin oleh Burako Matallo dan Burako Matampu. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.